Saya rasa kalau untuk unit bisnis konstruksi itu efisiensi ini harus dilakukan setiap saat. Tapi kalau memang situasi seperti ini, itu justru harus lebih naik lagi level efisiensinya. Nah, hal efisiensi ini jelas kita lakukan, terutama untuk harga pokok. Produksi itu harus sudah jelas, lebih efisien lagi. Kemudian beberapa overhead dan biaya usaha yang tidak bisa dihindari saja yang harus berjalan. Sementara posisi cash flow kita harus menjaga betul ini, karena kondisi cash flow ini menjadi raja. Siapa yang cash flow-nya sehat, cash flow-nya tidak defisit, pasti bisa bertahan di situasi seperti ini. Ini strategi kami sudah masuk ke sana, Mbak. Gitu, Mbak. Ya, strateginya seperti apa Pak untuk jaga cash flow? Karena memang ini betul tadi Pak Nariman bilang ini adalah kekuatan begitu ya menjaga cash flow saat ini begitu. Nah, ini seperti apa yang dilakukan untuk jaga cash flow? Apakah ada pendanaan begitu atau ada refinancing begitu untuk tetap ada di level terjaga nih cash flow-nya? Kami terutama fokus dari menjaga cash flow ini bagaimana cash in yang didapat dari klien atau dari owner kami. Jadi bagaimana menciptakan produk ini supaya segera menjadikan penjualan yang sah. Kemudian tidak ada umur piutang yang terlalu panjang sehingga ini akan merusak bagaimana cash flow operasi ini supaya bisa dijalankan di masing-masing proyek. Jadi tadi kalau yang ditanyakan pertama itu bagaimana kondisi proyek, dari proyek yang sedang berjalan ini kami berjalan aktif 54 proyek. Jadi ada 54 proyek yang sedang berjalan aktif walaupun dengan kondisi pandemi seperti ini, Mbak. Nah, ini yang tadi kami sampaikan di strategi-strategi proyek ini yang harus kita kerjakan adalah cash flow harus positif. Sekarang saatnya seperti itu. Ini semua 54 project running tetap running baik, tetap running well Pak dalam kondisi seperti ini atau mungkin ada review terkait mengenai projectnya atau timeline yang akan mundur karena kan kalau mundur pasti ada cost lagi tambahan begitu yang harus ditanggung pastinya akan jadi beban juga nih. Seperti apa Pak review terhadap project-project yang sedang berjalan ini Pak? Kami sudah ekstrim. Jadi pada saat stress test tadi itu 54 proyek itu 54 proyek definitif dan sedang running. Karena total proyek yang sedang kami kerjakan itu mendekati 100 SPK, 100 proyek. Nah, yang 46 proyek ini ada yang slow down, kemudian ada yang ditunda dengan dilanjutkan di tahun anggaran 21, kemudian ada yang betul-betul merubah amandemen atau scam, terutama dari sisi pendanaan. Nah, jadi kami menganggap proyeksi di Desember ini dengan 54 proyek yang definitif running.